Kita harus tahu ya, apa sih yang disebut dengan kecanduan itu? Jadi kecanduan itu adalah kondisi di mana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi, ya, pada berbagai kesempatan yang ada akibat kurangnya kontrol, ya, terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat dan kebiasaannya. Jadi merasa terhukum, tidak terpenuhi hasratnya, ya, merasa ada yang kurang sehingga harus dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Fatih TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi kecanduan dengan terapi Al-Quran. Ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Al-Fatih TV dimanapun berada, pandemi pada saat ini tentunya menjadi keresahan untuk kita semua. Tidak hanya orang tua, kami sebagai tenaga pengajar pun merasa resah. Apalagi tentunya ayah bunda yang ada di rumah. Bagaimana ketika anak-anak kita yang seharusnya belum diberi kebebasan untuk memegang alat komunikasi berupa HP dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya hari ini mereka semuanya memegang alat komunikasi itu. Ada efek yang positif, adapun efek yang negatif. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas secara lengkap bagaimana efek negatif yang sering terjadi kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang usianya sekitar 7 tahun sampai 12 tahun. Ya, alhamdulillah kita sudah kedatangan pemateri kita pada kesempatan di siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Fatih TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pemirsa semuanya berkaitan bagaimana sih cara mengatasi anak-anak kita yang kecanduan terutama main gamenya. Apalagi sekarang kecanduannya sudah luar biasa menjadi titik akut. Nah nanti insya Allah Ustadz Tanuri akan menjawab semua itu. Saya ada satu pertanyaan nih Ustadz. Saya kebetulan ngajar nih Tat di SMP Islam PB Sudirman dan saya diamanahkan menjadi wali kelas. Dalam kesehariannya tentunya saya berinteraksi langsung dengan peserta didik. Bahkan ada beberapa peserta didik yang saya kenali ketika sedang belajar, mereka tidak fokus. Malah justru mereka melampiaskan belajarnya itu kepada satu permainan yang biasa kita sebutnya adalah game online. Nah ini bagaimana Tat? Ketika anak-anak yang seperti itu, apakah metode dari belajarnya mungkin dari gurunya yang kurang, atau memang kebiasaan dari anak-anak tersebut yang kemudian membuat mereka semua lebih senang main game online gitu? Baik, terima kasih Thohirin yang telah memberikan pertanyaan nih berkaitan dengan kecanduan peserta didik ya. Ini memang permasalahan hampir setiap orang tua yang anaknya itu merasa kecanduan dengan handphone, kecanduan dengan game online, atau kecanduan dengan tontonan-tontonan yang menurut kita sebenarnya kurang baik. Ya. Bahkan ada yang kemudian berubah karakternya. Ya, di mana dia marah-marah ya ketika tidak dikasih, bahkan berani sama orang tuanya. Ini menjadi kegalauan hampir setiap orang tua. Kita harus tahu ya, apa sih yang disebut dengan kecanduan itu? Jadi kecanduan itu adalah kondisi di mana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi, ya, pada berbagai kesempatan yang ada akibat kurangnya kontrol, ya, terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat dan kebiasaannya. Jadi merasa terhukum, tidak terpenuhi hasratnya, ya, merasa ada yang kurang sehingga harus dipenuhi. Pertanyaannya ini kenapa? Ya.
Karena kalau dari kami, menurut kami ini perilaku yang berubah seperti ini ada karena efek ada gangguan jin juga di sana. Ya, jin itu kita harus tahu akan menunggangi daripada hawa nafsu syahwat kita. Ya, setiap orang, anak kecil atau orang dewasa itu akan ditunggangi. Sehingga ketika orang itu tidak terpenuhi merasa kecanduan, sehingga berubah perilakunya, ya. Kemudian secara sosial, secara psikologi, sosialnya sudah kurang bagus juga nanti. Ya. Sehingga sama orang tua harusnya lemah lembut, dia membentak. Dia kasih tahu dengan yang baik-baik, dia nggak mau. Kenapa? Ada tuntutan dari dalam dirinya untuk dipenuhi, untuk main itu. Ini harus ditangani memang. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbagi ya info, ya berbagi ilmu dengan pemirsa Al-Fatih TV dimanapun berada. Kalau ada barangkali anak, ponakan atau saudara yang seperti itu sudah keterlaluan kecanduannya, itu bisa dilakukan terapi ruqyah, ya, khusus untuk terapi kecanduan, ya. Ini barangkali sebagai penjelas apa itu kecanduan itu. Satu pertanyaan yang tadi saya garis bawahi Ustadz dari apa yang Ustadz tadi sampaikan, bahwa ketika peserta didik ada kecanduan, kemudian karakternya akan berubah. Nah, ini berkolerasi kepada satu titik, yaitu karakter yang kurang baik, yang mana bisa membentak orang tua. Kemudian yang kita kenali biasanya di dunia pendidikan adalah mereka menjadi malas nih Ustadz. Nah, apakah dari terapi Al-Quran ini nantinya hal-hal yang demikian itu insya Allah bisa teratasi Ustadz? Baik, tentang pertanyaan tadi ya, memang anak-anak ini kan pada dasarnya putih ya, bersih ya. Tergantung orang tuanya, tergantung lingkungan dan semuanya yang akan mewarnai dia gitu. Kita harus paham tentang kecanduan ini ya. Bahwasanya ini sebenarnya setan sedang mengarah kepada keluarga-keluarga muslim ya. Kenapa? Dalam surat Al-Maidah ya, ayat 91 Allah menjelaskan tentang sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu ya, lantaran meminum khamr, berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah. Jadi dihalangi orang itu dari mengingat Allah ya. Dan sehingga apa? Dia lupa sholatnya. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Perbuatan yang keji ini banyak ya. Salah satunya adalah tadi dia main handphone terlalu lama, atau main game ya online, atau game yang ini tapi lama sekali sehingga dia melupakan apa saja. Dan sungguh orang-orang yang beriman itu yang beruntung adalah yang anil lagwi mu'ridun ya, mereka dari hal-hal yang tidak baik mereka menjauhkan diri. Sebenarnya kan orang-orang yang beruntung seperti itu. Tapi kalau dari hal-hal yang tidak berguna kok senang sekali, ya berarti ini adalah perangkap setan juga. Dan memang setan sampai kapanpun akan mengganggu kita dengan berbagai cara. Di situ kita harus paham. Nah, bagaimana sebenarnya solusinya kalau anak-anak itu yang sudah kecanduan seperti ini ya? Ya, bisa ya hubungi kami mungkin nanti ya untuk bisa lebih diarahkan, dan memang harus ada terapi khusus ya. Tidak bisa juga mungkin sekali selesai gitu ya, bisa 2-3 kali ya. Ada yang sampai 4 kali tergantung jenis tingkat berat apa tidaknya gitu ya. Kalau sudah berat, bahkan kalau kita lihat di YouTube atau di sosial media itu ada yang sudah matanya udah fokus, matanya udah beda, dan sudah nggak mendengar perkataan kita ya, kemudian dia hanya pegang tangannya seakan-akan sedang main, itu udah parah, kena sarafnya juga ya, karena jin juga akan masuk ke dalam saraf-saraf itu, sehingga dia akan terus harus dipenuhi itu, seakan-akan itu udah jadi tuntutan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi lah sama anak-anak kita. Ini yang harus cepat, kalau sudah melihat itu, gejala-gejala itu udah mulai timbul, boleh untuk diruqyah, hubungi kami nanti. Ya, barangkali itu sebagai jawaban untuk sementara.